Yang saya akan presentasikan di sini tentang negara berketuhanan yang Maha Esa. Pak, maaf sebentar Pak, ini ada kesalahan. Iya. Baik, apa itu negara berketuhanan yang Maha Esa? Negara berketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan makna yaitu negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara, maka memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religiusitas. Dalam pengertian inilah, maka negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Salah satu pokok persoalan yang akan dijawab oleh Pancasila adalah masalah hubungan antara agama-agama dengan negara. Persoalan tersebut memperoleh hubungan kedudukan tersendiri di dalam sistematika berpikir Soekarno tentang dasar negara. Nah, dilatar belakangi oleh tuntunan kenyataan bahwa suku-suku bangsa penghuni Nusantara yang membangsa dan bernegara di dalam negara Indonesia menganut bermacam-macam agama. Dalam konteks semacam itu yang menjadi masalah adalah bagaimanakah model hubungan ideal antara negara dan agama-agama. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif teoritis hubungan antara agama dengan negara. Menurut Mamun Murad Al-Brabesi, antara agama dan negara itu bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dia menyatakan negara dalam beberapa bentuknya terkadang begitu bergantung dengan agama. Sebaliknya, agama juga agama juga dalam berbagai hal sangat membutuhkan topangan dari negara. Itulah yang disebut sebagai hubungan simbiosis mutualisme. Sementara itu mengenai negara dan agama itu Brotosemedi menyatakan bahwa agama dan negara adalah dua bentuk kehidupan bersama manusia dengan karakteristiknya masing-masing yang saling berbeda sehingga oleh karena itu kita dapat mengatakan bahwa masing-masing termasuk dalam kategori-kategori yang berbeda. Karakteristik agama terletak di dalam hal bahwa agama berpusat pada penghayatan hubungan dengan Tuhan itu menurut konsep masing-masing agama dengan mengungkapkannya dan menikmatinya lewat simbol-simbol. Baik, selanjutnya. Berbeda dengan agama, negara mempunyai karakteristiknya yang terletak di dalam hal bahwa negara berpusat pada pelaksanaan kekuasaan yang dengan istilah teknis disebut kekuasaan negara. Sedemikian sehingga seluruh peserta kehidupan bersama negarawi tunduk terhadap kekuasaan. Nah, negara supaya penyelenggaraan negara berjalan. Dan sebagai yang demikian itu negara dapat didefinisikan sebagai kehidupan bersama politis.
Baik, dari kutipan ini, di sini Yudi Latif menyatakan bahwa agama-agama yang ada di Indonesia dan dunia memang berbeda satu sama lain. Wajar pula jika masing-masing pemeluk agama secara subjektif merasa agamanya paling baik. Namun demikian, di balik perbedaan antara agama dan subjektivitas para pemeluknya, semua agama sesungguhnya memiliki titik temu dalam seruan mencintai yang dikenal dengan kaidah emas atau golden rule. Dalam kalimat negatif, kaidah emas itu berseru, janganlah engkau berbuat sesuatu kepada orang lain yang engkau sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu. Dalam kalimat positif, seruannya cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Mengenai persoalan hubungan negara dan agama, seperti yang kita ketahui ada banyak ahli yang mengemukakan pendapat mereka. Nah, salah satunya adalah Heuken SJ dan kawan-kawan 1988 47 sampai 49. Dia menyatakan bahwa secara teoritis terdapat 4 kemungkinan model hubungan antara negara dan agama. Yang pertama, negara memperalat agama demi kepentingan politik. Dan yang kedua, agama menguasai masyarakat politik. Atau negara tipe ini merupakan kebalikan dari tipe yang pertama. Dan yang ketiga, agama dan negara dipisahkan. Yang keempat, pola pembedaan dan kerjasama di antara negara dan agama. Atau agama-agama. Dalam negara semacam itu, baik urusan agama maupun negara tidak dicampur adukan. Nah, yang pertama, negara memperalat agama demi kepentingan politik yang menurut Philip Wagaman itu dia menyebutnya sebagai istilah eratianisme, yaitu suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya para pemimpin politik telah mengeksploitasi agama untuk tujuan-tujuan negara. Disebutnya eratianisme karena mengikuti pandangan Thomas Erastus, seorang teolog Protestan Swiss Jerman abad ke-16. Bentuk seperti ini, kata Wagaman, terdapat terutama di Jepang dengan Shintoisme-nya. Terus yang kedua juga ada agama menguasai masyarakat politik atau negara. Tipe ini merupakan kebalikan dari tipe pertama. Dan dalam teori ini negara pemerintah dianggap melakukan menurut kehendak ilahi seperti diwahyukan menurut kepercayaan agama tertentu. Model ini disebut model teokrasi, yaitu suatu kehidupan bernegara yang di dalamnya pemimpin agama atau lembaga keagamaan tertentu mengendalikan kehidupan bernegara. Nah, lewat berbagai kebijakan kekuasaan mereka gunakan untuk tujuan-tujuan agama tersebut. Berikutnya, yang ketiga, agama dan negara dipisahkan. Negara yang menganut pola hubungan negara-negara semacam ini sering disebut sebagai negara-negara sekuler. Namun negara sekuler itu tidaklah perlu harus merupakan negara anti agama atau anti gereja. Istilah sekuler secara etimologis berasal dari kata Latin saeculum yang berarti dunia. Dalam bahasa Inggris pun istilah sekuler diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah duniawi. Di dalam dunia filsafat dikenal adanya aliran sekularisme yang memandang satu-satunya kenyataan adalah dunia yang dapat digarap oleh manusia dengan kemampuannya atau ilmu pengetahuan. Di lain pihak, prinsip pemisahan antara agama dan negara juga dapat dilakukan secara radikal dan dalam semangat anti agama sehingga merugikan agama. Pola hubungan ini lazim terjadi di negara-negara komunis seperti yang terdapat di kebanyakan negara komunis maupun di Prancis tahun 1905. Secara konstitusional memang dapat pernyataan tentang jaminan kebebasan beragama di negara-negara komunis. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari, kegiatan keagamaan dibatasi dan para pemimpin negara diawasi secara ketat oleh penguasa. Nah, yang keempat, pola pembedaan dan kerjasama di antara agama-agama. Dalam negara semacam ini, baik urusan agama maupun negara tidak dapat dicampur adukan. Nah, dalam model pembedaan dan kerjasama antara negara dan agama, negara tidak menyatukan diri dengan satu agama tertentu. Urusan agama maupun urusan negara tidak dipersatukan lagi.
apalagi dipercampur adukan. Negara melalui pemerintah mengembangkan hubungan saling menguntungkan dengan agama melalui berbagai lembaga keagamaan yang ada. Baik, berikutnya. Sementara itu, menurut Asyumardi Asra tahun 2005, ya 2005-125, dia mengutamakan bahwa hubungan agama dan negara menurut paham teokrasi, terus hubungan agama dan negara menurut paham sekuler, hubungan agama dan negara menurut paham komunisme, dan juga hubungan agama dan negara menurut Islam. Yang pertama itu dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, dan negara menyatu dengan agama. Karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, segala tata kehidupan dan masyarakat, bangsa dan negara dilakukan oleh atas kita Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Yang kedua, hubungan antara agama dengan negara menurut paham sekuler. Menurut paham sekuler, selain paham teokrasi, terdapat pula paham sekuler, yaitu praktik pemerintahan dalam kaitan hubungan agama dan negara. Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Dan negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini, negara adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, tapi tidak menyangkut pautkan masalah dengan agama, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi mereka tidak menyangkut pautkan hal itu dengan Tuhan. Menurut paham sekuler tidak dapat disatukan. Yang ketiga, hubungan antara agama dan negara menurut paham komunisme. Paham komunisme memandang hakikat hubungan negara dan agama berdasarkan pada filosofi materialisme dialektis dan materialisme historis. Paham ini menimbulkan paham ateis yang berarti tidak bertuhan. Dalam paham ini, menurut para ahli, manusia ditentukan oleh dirinya sebagai suatu kesadaran diri sebagai manusia. Yang keempat, hubungan agama dan negara menurut Islam. Menurut Hussein Muhammad, menyebutkan bahwa ada Islam, ada dua model hubungan agama dan negara. Model pertama ialah ia sebut sebagai hubungan integralistik, dan kedua ia sebut hubungan simbiosis mutualistik. Hubungan integralistik yang diartikan sebagai hubungan totalitas di mana agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu atau integral. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Baik, yang berikutnya. Yang bagian B, makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Maaf Pak, ada yang kelewatan, maaf. Bentar ya Pak. Ya, tidak apa-apa. Maaf ini soalnya keyboard saya lari-lari. Oh ini. Berikutnya adalah sementara itu menurut Mamun Murad Al-Bresi mengatakan ada 4 tipologi hubungan agama dan negara. Yang pertama, tipe negara sekularistik atau separasi mutlak. Yang kedua, tipe negara totaliter atau subordinasi agama oleh negara.
Dan yang ketiga, tipe negara agama atau subordinasi negara oleh agama. Keempat, tipe negara sekuler yang mementingkan agama atau negara di mana terjadi relasi timbal balik antara agama dan negara. Yang pertama, tipe negara sekularistik atau separasi mutlak, yaitu tipe negara yang menghendaki pemisahan mutlak agama dan negara. Di sini negara tidak mengurusi agama dan agama pun tidak mengurusi negara. Bisa juga diartikan sebagai negara yang menganggap sepi adanya agama-agama dalam masyarakat. Agama dipandang tidak berbeda dari perkumpulan dan organisasi swasta lainnya yang dibentuk oleh warga masyarakat. Agama tidak ditindas, tidak didukung, dan juga tidak diikutsertakan dalam kebijaksanaan negara. Jadi dia dijauhkan dari segala perundang-undangan negara yang diselenggarakan oleh seolah-olah tidak ada agama dalam masyarakat. Dan yang kedua, tipe negara totaliter atau subordinasi agama oleh negara. Dalam negara model ini, posisi agama berada di bawah bayang-bayang negara. Di sini negara hampir menjadi makhluk raksasa yang memiliki kewenangan, kekuatan dan klaim yang hampir tak terbatas. Dengan keberadaan negara yang demikian kuat, sudah tentu agama menjadi tidak bisa berkembang dan terpasung eksistensinya. Negara model ini juga disebut sebagai negara ateis, di mana agama dipandang secara candu bagi masyarakat setempat. Dan yang ketiga, tipe negara agama atau subordinasi negara oleh agama, yaitu negara yang mendasarkan pada salah satu agama tertentu, atau negara yang menurut Magna Suseno diatur dan diselenggarakan menurut hukum agama tertentu. Negara tidak mungkin dikuasai oleh agama pada umumnya, melainkan hanya oleh satu agama tertentu saja, dan ini dapat pula diartikan bahwa agama-agama lain dikucilkan dari pengaruh atas penyelenggaraan negara. Dan keempat, tipe negara sekuler yang mementingkan agama atau negara di mana terjadi relasi timbal balik antara agama dan negara. Dalam negara model ini, keberadaan agama tidak saja dipentingkan, dipelihara, tapi juga dikembangkan. Hal ini mengingat negara melihat berkembangnya agama pada tataran tertentu akan semakin memperkuat kedudukan negara. Karenanya dengan negara berkepentingan pada agama merupakan bentuk lain dari negara sekuler yang mementingkan tentang agama. Baik, selanjutnya ini adalah diagram dari hubungan antara agama dengan negara. Ada model negara sekularistik, yang ini, terus yang kedua model negara totaliter, ketiga model negara agama atau subordinasi, dan yang keempat model negara sekuler. Baik, selanjutnya makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan berbagai pendapat mengenai model hubungan antara negara dan agama, dapat dipahami adanya perbedaan antara ahli yang satu dengan yang lain. Masing-masing ahli mempunyai masing-masing pendapat mereka sendiri. Dalam kaitan dengan itu, Pancasila memberikan prinsip hubungan antara negara dan negara di negara Indonesia melalui sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna utama dari sila ini adalah bahwa negara Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara ateis. Hubungan antara Indonesia dan agama-agama yang hidup di negeri ini adalah hubungan pembedaan fungsi dalam semangat kerjasama. Yang pertama, negara Indonesia bukan negara agama. Baik, yang kita tahu di Indonesia mempunyai beragam suku, budaya, dan juga agama. Namun negara agama adalah negara yang diatur menurut diadil atau hukum salah satu agama, sehingga mereka yang tidak memeluk agama yang satu ini akan merasa menjadi warga negara kelas 2. Dalam hal ini, sila ketuhanan yang Maha Esa menolak konsepsi negara agama. Penolakan itu bukan karena Indonesia menganut paham sekularisme atau acit tak acit terhadap agama, namun prinsip ketuhanan yang Maha Esa walaupun mengakui keberadaan agama dan fungsi pentingnya bagi masing-masing pemeluknya, ia menghendaki agar negara tidak mencampuri hubungan masing-masing orang dalam kelompoknya sendiri. Jadi negara tidak harus ikut mencampurkan masalah seseorang dengan agama mereka. Jadi mereka berhak untuk memilih agama mereka sendiri. Yang kedua, negara Indonesia bukan negara ateis. Ateisme adalah paham yang menyangkal adanya Tuhan, atau lebih tepatnya
dewa-dewa. Ateisme dapat dianut oleh pribadi-pribadi manusia, namun juga dapat menjadi pandangan resmi atau ideologi negara. Negara-negara komunis misalnya menganut ateisme sebagai ideologi resmi negara. Sejalan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka negara tidak menolak paham ateisme. Sila pertama, Pancasila ini menegaskan bahwa Pancasila Indonesia percaya bahwa Tuhan yang Maha Esa, bahkan kemampuan bangsa Indonesia untuk mendirikan negara Republik Indonesia juga diyakini sebagai berkat rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jelas bahwa kepercayaan semacam itu bertolak belakang dengan paham yang tidak percaya pada adanya Tuhan. Yang ketiga, Indonesia menganut pembedaan fungsi dalam semangat kerja antara negara-negara dan agama atau agama-agama. Nah, dalam model-model hubungan antara negara dan agama sebagaimana diuraikan, Pancasila menggariskan prinsip bahwa diwujudkannya model hubungan yang yaitu keempat pola pembedaan dan kerjasama antara negara dan agama atau agama-agama. Walau tidak disadarkan pada satu agama tertentu, tidak berarti bahwa negara Indonesia tidak peduli terhadap soal-soal ketuhanan dan agama sebagai negara yang memiliki filsafat. Jadi di satu pihak memang ada pemisahan yang tegas antara agama dan negara, sehingga tidak ada pencampuran satu dengan lainnya dan tidak terdapat campur tangan satu terhadap yang lain. Namun lain pihak, karena agama menyangkut kesejahteraan warga negara masyarakat setempat, negara sangat berkepentingan dengan keanekaragaman agama yang dianut warganya. Dan oleh karena itu sangat memperhatikan agama dan tentang soal ketuhanan. Baik, berikutnya. Konsekuensi sila ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai pengaturan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka Pasal 29 UUD 1945 menentukan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka Pasal 29 Undang-Undang 1945 menentukan satu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Selain menegaskan ulang kedudukan sila pertama Pancasila dalam kehidupan negara Indonesia, ketentuan pasal 29 Undang-Undang 1945 mengatur jaminan hak kebebasan beragama bagi semua penduduk Indonesia. Selanjutnya melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan pula bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, dan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Juga ada pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Termasuk dalam cakupan berikut, kebebasan beragama yaitu adalah hak dari warga negara Indonesia untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan, bebas beralih agama atau kepercayaan, bebas menjalankan ibadah sesuai agama kepercayaan, dan bebas untuk mengajar atau mendidik keluarganya sesuai ajaran agama yang diyakininya. Nah, kita sebagai warga Indonesia, kita harus lebih mendukung lagi untuk kita sebagai peran kita sebagai pemuda generasi yang baru mau bergabung ke
Maksudnya peran kita generasi muda itu adalah kita kita membantu untuk Pak, maaf sebentar, ini hilang. Sabar Pak. Menjaga harmoni antara kebebasan menjalankan ibadah, saling toleransi, dan juga saling menghargai sesama kita. Terkadang mungkin dari apa cara-cara kita itu bisa membuat mungkin membuat yang lain tersinggung gitu ya, karena kita mungkin dari cara ngomong kita atau itu apa namanya membuat sebagian dari aduh Pak maaf ini saya hilang sabarnya Pak. Oh ini sudah. Adapun juga menurut Amin Suitno dan Gultom menyebutkan bahwa mengakui dan menghormati serta menjamin hak hidup agama-agama dan kepercayaan, menjamin tiap-tiap penduduk menjalankan ibadahnya, memberikan perlindungan yang sama terhadap semua perkumpulan agama dan kepercayaan, dan membina sikap positif warga negara terhadap agama dan kepercayaan. Gimana sih? Dalam kalimat ini juga dikatakan bahwa negara wajib melakukan hal tersebut, yaitu menjamin kebebasan untuk beribadah, kebebasan menyatakan buah pikiran, kebebasan mengungkapkan rasa keagamaan maupun kebebasan lembaga-lembaga keagamaan untuk beragama dan menjalankan kegiatan mereka, serta melindungi harta milik maupun pemimpin dan pengurus lembaga-lembaga keagamaan dan menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, serta membentuk dan menegakkan aturan hukum yang mencerminkan sikap positif dan konstruktif terhadap lembaga-lembaga keagamaan. Pada sisi lain, lembaga-lembaga keagamaan dan umat beragama mempunyai kewajiban tertentu pada negara. Lembaga-lembaga keagamaan dan umat beragama wajib melakukan hal-hal seperti mendoakan negara, pemerintah, dan warganya agar mampu mewujudkan kesejahteraan bersama, serta setia dan patuh kepada negara, dan hanya memilih untuk ketidakpatuhan apabila kepatuhan kepada negara itu jelas-jelas bertentangan dengan perintah Tuhan, dan juga menjalin kerjasama dengan negara dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara, serta memberikan dukungan moral terhadap usaha negara dalam menegakkan keadilan sejalan dengan kehendak Tuhan. Di luar hal-hal tersebut, dalam rangka menjamin terwujudnya kehidupan berkeagamaan yang berlandaskan pada prinsip pengakuan atas kebebasan beragama dan pembedaan fungsi antara negara dan agama, maka baik negara maupun lembaga-lembaga agama lainnya berkewajiban untuk melaksanakan mendorong pemahaman yang benar-benar tentang sejarah Indonesia, terutama menyangkut pembentukan dasar negara Pancasila, dan juga mendorong kerjasama antara lembaga keagamaan sehingga terjadi proses saling memahami satu dengan yang lain, mewaspadai dan menentang segala bentuk kegiatan yang bersifat anti toleransi. Baik, yang berikutnya. Adapun peran kita sebagai warga negara yang membantu lembaga-lembaga agama mendoakan negara, pemerintah, dan warganya agar mampu mewujudkan kesejahteraan bersama, setia dan patuh kepada negara, dan hanya memilih ketidakpatuhan apabila kepatuhan pada negara itu tidak jelas-jelas bertentangan dengan Tuhan. Menjalin kerjasama dengan negara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara, serta memberikan dukungan moral terhadap usaha negara dalam menegakkan
keadilan sejalan dengan kehendak Tuhan. Baik, yang berikutnya, beberapa persoalan yang relevan dalam beragama dan bernegara. Maaf, ini kurang. Pak, maaf, saya tambahkan. Ini kurang. Ada beberapa persoalan, yaitu apakah kita wajib beragama atau bertuhan, apakah kita berhak pindah agama, dan perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama. Ini adalah beberapa persoalan yang menjadi permasalahan dalam kehidupan beragama dan bernegara dan beragama. Dengan pernyataan itu, Indonesia melalui ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang P4 pernah menyatakan pandangannya terhadap kehidupan keagamaan yang antara lain berbunyi, sebab agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan, dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya. Jadi pada hakikatnya tidak ada kehendak negara untuk mewajibkan secara khusus agar warga negara tersebut beragama atau berkepercayaan, terutama di negara kita, negara Indonesia, tidak dipaksakan ya untuk seseorang untuk harus beragama, dan secara praktis memang sangatlah sulit bagi negara untuk menegakkan kewajiban hukum bagi warga negara agar mereka beragama atau berkepercayaan. Yang kedua, mengenai hak berpindah agama. Apakah kebebasan beragama termasuk di dalamnya hak berpindah agama? Tindakan pindah agama akan semakin menjadi persoalan jika dikaitkan dengan praktek pemaksaan atau bujuk rayu dari pihak agama lain. Setiap komunitas agama melarang anggotanya untuk pindah agama. Tindakan pindah agama dianggap sebagai dosa besar oleh agama yang ditinggalkan, namun dianggap wajar dan kadang malah menimbulkan rasa senang dan bangga oleh agama yang dimasukinya. Sejalan dengan prinsip bahwa agama adalah merupakan urusan masing-masing pribadi manusia dengan Tuhan yang diyakininya, maka mestinya tindakan pindah agama dapat dimengerti sejauh memang kepindahan itu dilakukan atas dasar pilihan bebas dan pribadi secara dewasa tanpa paksaan atau bujuk rayu pihak manapun. Yang ketiga, perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama. Hukum sebenarnya hanya kena mengena dengan tingkah laku menampak manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum tidak mampu mengatur perilaku batin seseorang. Dan oleh karena itu, hukum positif juga hanya dapat mengatur perilaku warga masyarakat yang merugikan kepentingan masyarakat baik berbagai kelompok maupun individu tertentu. Baik, selanjutnya. Adapun menurut Magnus Suseno 1986-95 yaitu tentang dilema antara agama dan negara, antara lain karena adanya rasa setia warga negara yang mendua antara loyalitas kepada negara dan loyalitas kepada agama. Menurut Magnus Suseno yaitu adanya eksklusivitas agama, eksklusivisme itu memang suatu kemungkinan dan mempunyai beberapa bentuk. Misalnya sekelompok penganut satu agama hanya memperhatikan dirinya sendiri saja. Kenyataannya bahwa ada agama-agama dan aliran-aliran ini lain dianggap sepi. Dengan sendirinya mereka merasa tidak puas dengan penyelenggaraan negara. Karena negara juga memberikan perhatian pada kelompok lain sehingga negara mengakui adanya pluralitas dalam masyarakat, dan dengan demikian tidak dapat memenuhi semua harapan kelompok-kelompok tersebut. Yang kedua adalah puritanisasi agama. Puritanisasi agama ialah usaha untuk membersihkan kehidupan beragama dari semua unsur yang tidak berasal dari dasar asli agama itu sendiri.
Politisasi dapat berkembang dari suatu usaha yang wajar dan hakiki bagi setiap agama. Bahwa umat manusia itu senantiasa akan kembali ke paham-paham asalnya untuk memastikan bahwa manusia masih setia pada sabda Allah. Dan ketiga adalah dilema solidaritas. Rasa persatuan sebagai umat beragama sedunia sangat kuat dapat terjadi dilema loyalitas antara agama dan negara. Kalau negara mengambil suatu kebijakan nasional yang tidak sesuai dengan harapan umat agama sedunia itu, nah ketiga dilema kepatuhan itu mengingat baik atau maupun agama merasa berhak bahwa berkewajiban untuk menuntut kepatuhan mutlak. Dan untuk tidak membiarkan ketidakpatuhan, maka mesti terjadi dilema kemana seseorang beragama harus patuh. Kalau hanya negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama dan sebaliknya. Keempat adalah wewenang ideologi, di mana dilema kepatuhan antara agama dan negara dapat menjadi tajam apabila negara diselenggarakan berdasarkan sebuah ideologi yang harus dianut oleh semua anggota masyarakat. Karena ideologi adalah sesuatu yang di samping kepatuhan juga menuntut kepercayaan. Padahal kepercayaan adalah wewenang khas agama, maka masalah ideologi negara selalu juga merupakan masalah hubungan antara negara dan agama. Dalam rangka mengimplementasikan sila ketuhanan yang Maha Esa sekaligus mencegah kemungkinan terjadinya berbagai persoalan di atas, maka perlu pendidikan karakter-karakter yang bagaimana yang harus diajarkan kepada warga negara dalam kaitannya dengan kondisi Indonesia yang majemuk dari sisi agama. Adapun nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila. Nilai ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban yaitu nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dan nilai profetis agama-agama yang bersifat membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Ketuhanan yang lapang dan toleran yang memberi semangat gotong royong dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sila ketuhanan mengajak bangsa Indonesia untuk mengembangkan etika sosial dalam kehidupan publik, politik, dengan memupuk rasa kemanusiaan dan persatuan. Mengembangkan hikmah permusyawaratan dan keadilan sosial dengan berpegang teguh pada nilai ketuhanan diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja yang positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka. Ini adalah kesimpulan dari seperti ini, yaitu nilai-nilai ketuhanan yang dikehendaki Pancasila dan nilai-nilai ketuhanan berkebudayaan dan berkeadaban, yakni nilai-nilai etis ketuhanan yang digali dari nilai profetis agama-agama yang bersifat dan membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Ketuhanan yang lapang dan toleran yang memberi semangat kegotong royongan dalam rangka pengisian etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Wow. Terima kasih Agnesia yang sudah mempresentasikan. Ya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya, silakan teman-teman yang lain. Permisi Pak, saya mau tanya langsung boleh nggak? Nggak harus chat. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya mau tanya sama Agnesia. Tadi itu kan dijelaskan tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apakah konsekuensi tersebut itu sudah dilaksanakan oleh warga Indonesia dengan baik apa belum? Nah, jika sudah, apa buktinya? Jika belum, mengapa belum? Terima kasih. Coba diulang pertanyaannya biar saya tulis. Tadi siapa ya, Sheila kah? Agatha. Oh, Agatha, maaf. Itu apa namanya? Coba ulang pertanyaannya biar soalnya tadi kecepatan bicaranya. Tadi kan Agnesia jelasin tentang konsekuensi ketuhanan yang Maha Esa.
Iya. Nah, apakah konsekuensi tersebut itu udah dilaksanakan oleh warga Indonesia itu dengan baik apa belum? Jika udah, apa buktinya? Dan jika belum, mengapa belum? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agatha. Ini kalau menurut saya sendiri, apa kalau menurut saya, menurut pandangan saya sendiri itu sepertinya kalau menurut pandangan saya itu belum diterapkan secara ini ya, maksudnya belum semuanya belum semuanya begitu. Jadi ada yang macam masih ma- masih apa namanya? Masih ada yang apa sih namanya? Aduh, maaf, 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 maaf Pak. Tadi apa? Ulang ini apa namanya? Pertanyaannya maaf. Soalnya suaranya putus-putus Pak. Silahkan diulangi pertanyaannya, Agatha. Kalau ditulis di chat aja gimana, Pak? Tapi kalau mau diulang juga nggak apa-apa sih. Di chat aja di apa namanya? Di kolom komentar aja soalnya suaramu putus-putus. Oke. Maaf ya Pak, soalnya suaranya putus-putus. Sambil menunggu, silahkan yang lain juga mempersiapkan pertanyaan ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Michelle Gracia. Nah, di sini pertanyaannya menurut pendapat saya bagaimana cara mengatasi intoleransi agama yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut saya sendiri, kita tidak memaksakan kehendak diri kita sendiri ya, seperti kita mau menang sendiri begitu, terus tidak egois terhadap sesama. Ini menurut pendapat saya, Pak. Dan juga tidak mementingkan suku dan bangsa bangsa kita sendiri begitu. Jadi misalnya kalau kita dari suku dan ras yang berbeda, terus kita lebih mementingkan dari suku dan bangsa ras kita sendiri. Nah, itu yang akan kadang menyebabkan konflik juga. Seperti yang saya lihat di sekitaran saya itu sering sekali banyak yang kayak membela teman, terus kayak apa? Dulu waktu saya sekolah juga itu ada yang kayak agamanya berbeda, jadi tidak mau untuk berteman gitu. Dan juga mungkin kita lebih peduli terhadap lingkungan bersama, lingkungan sekitar kita, dan juga sebaiknya yang harus kita utamakan yaitu mungkin dari tutur dan bahasa kita, sehingga tidak membuat orang lain tersinggung dan merasa kalau kita menyinggung mereka begitu. Baik, sekian dari jawaban saya untuk misalnya apakah bisa diterima? Oke, lanjut saja supaya kita tidak berlama-lama ya. Mungkin di chat ada yang bertanya. Silahkan dilihat, Agnesia. Baik, Pak.
Pertanyaan dari Agatha. Pertanyaannya tadi jelaskan konsekuensi dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Apakah konsekuensi tersebut sudah dilaksanakan oleh warga Indonesia dengan baik? Jika sudah, apa buktinya? Dan jika belum, mengapa belum? Kalau menurut saya sih sudah ya, maksudnya sudah ini, tapi ada sebagian besar yang mungkin belum, maksudnya belum sudah ini tapi belum memahami apa arti sebenarnya dari kita berketuhanan yang Maha Esa itu. Mereka hanya tahu itu apa sudah ada di Pancasila, cuman mereka tidak menerapkan dalam kehidupan mereka gitu. Jadi kayak sering ada yang rasis, terus ada yang saling menjatuhkan agama satu sama lain sehingga menjadi ada terjadinya konflik antara sesama. Baik, sekian, apakah bisa diterima, Gata? Yaitu dari Evelyn ada pertanyaan. Agnesia bisa melihat chat. Evelyn mengajukan pertanyaan di chat. Baik, Pak. Sabar ya. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, Evelyn. Ini kalau menurut saya sendiri, karena kita mungkin negara yang beragama, kita lebih kayak maksudnya mengutamakan agama kita masing-masing. Jadi setiap agama mengutamakan agamanya masing-masing. Jadi kadang saling konflik terjadi begitu. Jadi kalau yang negara yang komunis, yang ateis kan, itu kan mereka tidak terlalu berpikir untuk apa agama mereka gitu. Jadi sehingga mereka kadang tidak terjadi konflik antara mereka sendiri. Terus mereka tidak saling berlomba-lomba untuk mengutamakan agama mereka sendiri. Kalau kita negara Indonesia kan negara beragama, jadi terkadang satu agama dengan satu agama lainnya tidak mau menerima agama mereka seperti kayak dikalahkan gitu, kayak apa sih namanya, bingung ini, kayak negara agama mereka agama yang satu lebih ditinggikan daripada agama yang satunya gitu. Agama minoritas menjadi penguasa Iya, Pak. agama. Iya, Ya. maksudnya gitu. Iya, Pak. Baik. Semua sudah, Pak? Atau ada yang masih? Semua sudah. Oke. Eh, Oh, terima kasih Agnesia, baik, Pak. sudah luar biasa sekali berpresentasi pada hari ini. Baik, Sangat Pak. bermanfaat bagi Maaf, Pak, teman-teman. jaringan saya putus-putus jadi suaranya juga Ya, tidak putus-putus. apa-apa. Memang kendalanya di jaringan. Jadi, tadi yang masalah intoleransi itu memang permasalahan yang sering kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jadi, kita berupaya untuk menjaga toleransi dengan menjaga saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Kita mengurangi perpecahan, begitu ya. Oke, saya kira cukup untuk Agnesia. Bagaimana? Glisela sudah siap? Kalau
belum siap, tidak apa-apa. Eh, Glisela nanti eh, menghubungi saya ya. Kalau belum siap, Gimana, Pak? sudah siap atau belum? Iya, Pak, nggak apa-apa sekarang. Oh ya, oke. Kalau sudah silahkan kita lanjut ke Glisela. Waktu dan tempat saya persilahkan. Agnesia, tolong di stop share dulu ya. Oh, baik, Pak. Oke. Apakah PPT saya sudah terlihat? Udah, Sale. Oke. Silahkan langsung. Ya. Selamat sore Pak Dion dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Glisela Ariagata-Listi dengan NIM 21 2020 082 akan mempresentasikan materi kita pada pertemuan ke-9 yang bertemakan negara berkemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama adalah sejarah dari kata kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu diawali dengan adanya pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di BPUPKI tentang sila kedua Pancasila yang rumusannya adalah internasionalisme atau perikemanusiaan. Gagasan internasionalisme ini menyadarkan bahwa bangsa Indonesia itu juga adalah bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Menurut Soekarno, paham internasionalisme atau perikemanusiaan ini sebenarnya untuk mencegah terjadinya chauvinisme. Chauvinisme itu adalah mencintai tanah air dan bangsa secara berlebihan. Pastinya chauvinisme ini sangat membahayakan bangsa-bangsa di dunia, sehingga diperlukan internasionalisme atau perikemanusiaan. Jadi, dengan adanya internasionalisme ini akan menjadikan hubungan antar bangsa itu menjadi sehat karena menyadarkan bahwa suatu bangsa itu juga adalah bagian dari bangsa-bangsa lainnya. Yang kedua, itu karena adanya peristiwa di masa lampau, yaitu bangsa Indonesia, bangsa kita itu pernah dijajah, itu menyadarkan kalau hubungan antar bangsa itu tidak boleh seperti masa-masa penjajahan. Oleh karena itu, di sini Indonesia bersikap tegas bahwa penjajahan yang tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan itu harus dihapuskan. Dan semangat inilah yang kemudian menjadikan adanya politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Dan di sini Indonesia juga ikut berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dan ketertiban dunia dan ikut berjuang menghapus penjajahan dari muka bumi. Yang ketiga, itu adanya perubahan yang tadinya kata dari sila kedua itu adalah internasionalisme atau perikemanusiaan, diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti yang kita lihat di Pancasila saat ini. Perubahan ini dikarenakan konsekuensi dalam kehidupan bernegara itu tidak hanya hubungan antar bangsa saja, melainkan ini juga hubungan antara negara dengan warga-warga negaranya dalam masyarakatnya dalam bentuk negara yang menjamin hak-hak asasi manusia. Jadi dengan kata kemanusiaan yang adil dan beradab ini, itu akan termuat hak-hak dasar manusia yang harus dilindungi negara agar tidak dilanggar. Selanjutnya adalah pengertian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan sendiri itu artinya adalah kesesuaian dengan sifat-sifat dan hakikat manusia. Sifat-sifat manusia ini seharusnya adalah adil dan beradab. Kata adil sendiri itu
memiliki 3 artian. Yang pertama, adil adalah memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya. Lalu adil adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Lalu adil itu tidak merampas hak orang lain. Kemudian kata beradab itu merupakan lawan kata dari kata biadab, yang artinya itu mencerminkan sifat binatang yang hidupnya tidak berbudaya. Namun kata beradab ini memiliki arti yang berlawanan, yaitu artinya adalah manusia hidup secara budaya, hidup dengan nilai-nilai, norma-norma, etika, dan hukum. Kemudian makna kemanusiaan adil dan beradab. Sila kedua ini mempunyai makna bahwa di dalam kehidupan ini kita tidak bisa hidup sendiri karena manusia itu merupakan makhluk sosial. Karena itu, untuk berhubungan dengan orang lain, itu kita harus memiliki yang namanya rasa kemanusiaan. Dan dari sanalah itu akan menimbulkan rasa keadilan dan keberadaban. Selanjutnya adalah implementasi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dibagi menjadi 2, yaitu dalam kehidupan negara Indonesia dan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia. Yang pertama adalah dalam kehidupan negara Indonesia, dalam kehidupan bernegara Indonesia. Di sini ini dibagi lagi menjadi 2 hubungan, yaitu hubungan negara Indonesia dengan negara lain. Yang pertama, itu diwujudkan melalui politik luar negeri bebas aktif. Kegiatan politik ini hubungannya saling menguntungkan karena di sini menimbulkan adanya perdamaian dan saling menghormati antar bernegara. Politik luar negeri ini juga menolak adanya penjajahan negara yang satu di atas negara yang lainnya. Dan di sini Indonesia ikut serta aktif dalam penciptaan perdamaian dan ketertiban dunia. Hubungan yang kedua yaitu hubungan negara Indonesia dengan negaranya dalam jaminan HAM. Jaminan HAM ini ada di 3 undang-undang di Indonesia. Yang pertama itu ada di Undang-Undang 1945, itu dari pasal 27 sampai 34. Lalu di TAP MPR nomor 17 tahun 1998, itu ada di pasal 1 sampai 33. Lalu ada di Undang-Undang nomor 39 tahun 99, itu berada di pasal 9 sampai 66. Selanjutnya, selain dari undang-undang tersebut, ada beberapa perangkat pendukung dari penegakan HAM, yaitu ada Komnas HAM, yang kedua ada Komnas di bidang perlindungan anak, lalu ada UU tentang KDRT, lalu ada Komnas HAM di bidang perlindungan perempuan, lalu ada peradilan HAM, lalu ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang penegakan HAM. Yang kedua adalah dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang majemuk dengan berbagai keanekaragaman. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu pedoman bersama agar sebagai bangsa memiliki pedoman bersama walaupun dengan latar belakang yang berbeda-beda. Lalu, nilai-nilai penting yang berakar dari nilai kemanusiaan di dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama itu ada nilai kemerdekaan atau kebebasan. Pendiri Indonesia itu sangat jelas dan tegas berkata bahwa kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa. Karena itu, segala bentuk penjajahan tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan itu harus dihapuskan dari muka bumi. Yang kedua, ada nilai persamaan. Nilai ini berakar pada pandangan bahwa manusia diciptakan Tuhan sama derajatnya. Di hadapan Tuhan, manusia itu sama. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bahwa memperlakukan manusia secara diskriminatif dan tidak adil dan cenderung
karena cenderung menginjak-injak nilai kemanusiaan. Nilai yang terakhir adalah nilai solidaritas dan tolong-menolong, yaitu diwujudkan dalam kehidupan bersama dan dapat terwujud dalam saling memberi dan saling membantu antar sesama yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah dalam penyampaian. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Ayo, silakan langsung saja bertanya. Saya mau bertanya, hubungannya sila kedua Pancasila sama hak asasi manusia itu apa ya? Terima kasih. Ya, jadi hubungan antara sila kedua dan hak asasi manusia itu dari warga negara Indonesia itu seluruhnya kan memiliki hak yang sama. Dan di sila kedua itu memiliki makna bahwa setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama dalam hukum atau masyarakat berhak mendapatkan keadilan dan hak mereka masing-masing, tetapi tetap taat pada peraturannya gitu. Jadi keduanya itu saling berhubungan. Apakah bisa diterima, Agatha? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Ayo, yang lain. Evelyn, tanya? Atau baru ngetik? Agnesia, tanya? Siapa lagi ya? Ya, mungkin saya tambahkan ya. Hubungannya sila kedua dengan hak asasi manusia, ya memang erat hubungannya. Karena dasar dari pembentukan sila-sila adalah pemulihan martabat manusia. Dulu manusia Indonesia mengalami penjajahan. Nah, itu otomatis kita mendapatkan kecaman ya, bahwa ada pelanggaran HAM. Banyak sekali rakyat kita yang dibunuh, rakyat kita yang menderita saat penjajahan. Maka Pancasila, sila kedua, ya erat hubungannya dengan hak asasi manusia sebagai dasar pemenuhan, atau kita bisa tarik kesimpulan para pendiri bangsa mengambil sila kedua ini. Begitu. Saya kira cukup. Ada yang lain? Masih ada yang ketik-ketik apa enggak ya? Kalau saya kira cukup, silahkan kita tutup dengan doa ya, doa penutup atas limpahan rahmat Tuhan. Kita dapat menyelesaikan 2 presentasi. Saya minta Evelyn Sesa untuk memimpin kita dalam doa. Pak Dion dan teman-teman, mari kita berdoa. Selamat sore Allah Bapa yang ada di surga, selamat sore Tuhan Yesus, dan selamat sore Roh Kudus. Tuhan, terima kasih karena pada sore hari ini kami sudah bisa menyelesaikan kelas, dan juga kami sudah bisa mendengarkan presentasi dari kedua teman kami. Tuhan, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami tanyakan, dan apa yang kami pelajari pada hari ini bisa terus melekat di otak kami ya Tuhan.
dan bisa berguna bagi kami ke depannya. Terima kasih Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati, melindungi, dan memberi kami kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Minggu depan siapa yang presentasi? Saya, Pak. Oh ya, dipersiapkan ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Selamat sore dan Tuhan memberkati. Selamat sore. Sore Pak, Tuhan berkati. Amin. Makasih Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Ya, Pak. jaga kesehatan ya. Bu, Bu, pakai laptop.